Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafaditya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 dan tugas 1.2 saya. Pertama, di sini saya memilih kasus kios sembako pada Pasar Balai Endah. Kondisi pasar bisa digambarkan seperti gambar yang ditampilkan pada presentasi. Nah, pada kondisi ini terdapat dua keadaan dan pilihan. Nah, adapun keadaan yang terjadi di lokasi Pasar Balenda, khususnya pada kios yang berlokasi di sana, adalah sebagai berikut. Terdapat 4 poin di sini semua. Kebetulan memiliki kondisi eksternal, pada contohnya yaitu pemukiman yang padat, lingkungan yang kumuh, kemudian berdekatan dengan TPS, kemudian tidak memiliki lahan parkir untuk pelanggan. Untuk pilihan itu sendiri terdapat beberapa kondisi internal dan eksternal. Pada contohnya di sini ada internal, yaitu memilih kios dengan harga relatif murah dengan kondisi yang kurang strategis. Nah, itu merupakan kondisi internal. Adapun kondisi eksternal pada poin nomor 2 yaitu akses kios sulit dijangkau oleh customer. Kemudian untuk potensi itu sendiri, potensi adalah hal yang mungkin dapat terjadi dari suatu kejadian. Nah, di sini terdapat dua hal penting, diantaranya kejadian dikarenakan keadaan dan pilihan. Di sini pada poin keadaan, contohnya pada poin A, dengan keadaan yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat menyebabkan potensi rusaknya lingkungan dikarenakan kepadatan pemukiman. Mungkin dapat terjadi banjir. Kemudian potensi yang disebabkan oleh pilihan pada di sini contohnya yaitu akses kios sulit dijangkau oleh customer. Nah, maka kurangnya daya beli yang terjadi bagi kios di Pasar Balenda. Kemudian contoh lainnya yaitu timbul bau tak sedap di lingkungan pasar yang dapat mengganggu pernafasan penjual dan pengunjung dari keadaan. Kemudian adanya dari pilihan, contoh lainnya itu kasus penculikan atau kehilangan yang mungkin dapat terjadi dari minimnya keadaan yang ada. Nah, hal-hal tersebut merupakan potensi yang mungkin ditimbulkan dari suatu keadaan dan suatu pilihan. Kemudian resiko kejadian dari kasus pada tugas 1.1 yaitu di tugas yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, di sini saya memilih objek yaitu kasus kios yang ada di Balenda, melanjutkan dari tugas sebelumnya. Di sini terdapat input, proses, dan output, di mana input merupakan pembelian sembako dari supplier, kemudian ada proses yaitu main information, material, method, dan money. Kemudian dari output itu sendiri terdapat pendapatan profit dari pembelian sembako. Adapun potensi berpengaruh terhadap kejadian, di sini ada kejadian kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi input, proses, output secara luas. Kemudian ada keadaan kondisi internal. Nah, di sini ditekankan keadaan kondisi internal yang dapat mempengaruhi output, yaitu pendapatan profit dari pembelian sembako. Di sini ada contohnya, ada 3 poin utama dari keadaan kondisi internal yang mempengaruhi output. Di antaranya yang pertama ada karena keterbatasan modal, maka memilih kios dengan harga relatif murah dengan kondisi yang kurang strategis. Nah, itu dapat berpotensi kurangnya daya beli untuk si kios. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi outputnya, yang itu merupakan pendapatan profit dari pembelian sembako. Kemudian ada poin-poin lain 2 dan 3, yaitu dengan keterbatasan dana tidak semua pekerja memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga bayaran pekerja relatif rendah dan dengan skill yang dimilikinya. Itu juga dapat mempengaruhi proses yang dapat menghasilkan output yang kurang. Kemudian terakhir, tidak memiliki petugas keamanan. Di sini mungkin dapat terjadinya penculikan dari bahan-bahan sembakonya. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi profit dari si perusahaan atau kios tersebut. Kemudian ada gambaran model dalam resiko. Di sini digambarkan resiko sama dengan faktor dari X, Y, dan Z, di mana X adalah merupakan faktor atau causes, kemudian ada keadaan atau event, kemudian yang terakhir ada consequences atau dampak. Faktor atau causes tersebut contohnya yaitu pertama, modal yang dikeluarkan untuk memilih lokasi terbilang kecil. Dari keadaan yaitu akses kios sulit dijangkau oleh customer dan supplier, menyebabkan suatu dampak atau konsekuensi yang itu kurangnya
daya beli. Nah, kemudian perlu dana tenaga tambahan untuk mobilisasi si barang-barang dari supplier ke lokasinya dikarenakan tempat yang sempit tadi. Nah, untuk statement risiko itu sendiri memiliki perumusan sebagai berikut. Nah, di sini ada cause, event, dan impact. Nah, pada contohnya di sini ada penyebab atau causes, yaitu modal yang dikeluarkan untuk memilih lokasi terbilang kecil sehingga memilih tempat yang relatif murah dan berisiko. Nah, hal tersebut disebabkan oleh suatu kejadian atau event, yaitu akses kios sulit dijangkau oleh konsumer. Nah, kemudian untuk mobilisasi supplier tersebut menuju kios mengalami kesulitan. Kemudian ada impact atau dampaknya yang diakibatkan dari cause dan event, yaitu kurangnya daya beli yang terjadi bagi kios di pasar Balindah. Kemudian perlu dana tenaga tambahan untuk mobilisasi barang dari supplier ke kios. Kemudian contoh lainnya yaitu cause, event, impact. Yang pertama ada cause-nya itu yaitu kasus penculikan atau kehilangan dapat terjadi dari minimnya keamanan yang ada. Nah, hal tersebut dikarenakan sebuah event yaitu tidak memiliki petugas keamanan sehingga keamanan kios sangat minim. Hal tersebut berdampak pada kios sembako yang dapat mengalami loss profit dikarenakan kehilangannya barang dagangannya. Kemudian ada contoh selanjutnya dari statement risiko, di mana akses untuk pengiriman barang ke kios sangat sulit dikarenakan lingkungan yang padat, menyebabkan biaya dan tenaga orang tambahan perlu dikeluarkan hanya untuk pengiriman barang dikarenakan akses yang dijangkau. Nah, sehingga berdampak pada pengeluaran biaya yang berlebih dapat mengurangi keuntungan dari kios sembako, dan dengan kondisi sepi pembeli akan berdampak pada keuangan kios sembako tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.